Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Naning di Matematika kelas Bu Naning. Kali ini kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Nah, bentuk tabung seperti ini ya. Ini seperti prisma juga yang alasnya lingkaran. Nah, untuk unsur-unsurnya ini ada jari-jari. Kemudian kalau dua kalinya berarti diameter ya. Lalu jarak antara alas dan atas ini disebut tinggi tabung. Dan kemudian ini bagian alasnya, ini bagian atasnya, kemudian yang mengelilinginya ini adalah selimut. Untuk volumenya yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah pi kali r kali r atau pi r kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan tinggi tabung, atau bisa juga kita tuliskan seperti ini, pi r kuadrat t. Nah, untuk unsur-unsurnya sendiri, tabung mempunyai 3 sisi dan 2 rusuk. Ini tanpa titik sudut ya, atau titik sudutnya 0. Kemudian untuk rumus luas permukaannya, untuk tabung yang lengkap, di sini karena alasnya ada di sini ya, kemudian ditambah atas, maka rumus luas permukaannya adalah 2 pi r kali r tambah t. Sedangkan untuk tabung tanpa tutup, maka rumus luas permukaannya adalah pi r kuadrat tambah 2 pi r t. Dan untuk tabung yang tanpa alas dan tanpa tutup atau berongga ya, contohnya seperti pipa pralon, maka yang kita hitung hanya luas permukaannya, yaitu luas selimutnya saja. Di sini 2 pi r t. Baiklah, sekarang kita ke pembahasan soal. Untuk yang nomor 1, tuliskan banyaknya sisi dan rusuk yang dimiliki tabung, yaitu sisinya 3, rusuknya 2. Dan untuk kerucut, sisinya 2, rusuknya 1. Serta untuk bola, sisinya 1 dan rusuknya 0. Untuk pembahasan soal nomor 2. Di sini ada volume sebuah tabung yang akan kita cari, di mana sudah diketahui bahwa jari-jarinya 21 dan tingginya 18. Maka di sini kita hitung volumenya dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu V sama dengan pi r kuadrat kali T, di mana sudah diketahui dari soal, yaitu diinformasikan bahwa panjang jari-jarinya 21 cm dan tinggi tabungnya 18 cm. Maka sekarang kita tuliskan rumusnya, yaitu V sama dengan pi r kuadrat kali T. Lalu kita substitusikan ya, karena pi-nya 22/7. Kemudian R-nya adalah 21. R-nya 21 dan kita kalikan lagi 21 karena R kuadrat. Lalu kita kalikan dengan tinggi tabung. Nah, biasakan yang bisa dibagi itu disederhanakan dahulu supaya kalian menghitungnya lebih mudah. Di sini 21 Bu Naning bagi dengan 7, yaitu 3. Lalu kita kalikan hasilnya, 22 dikali 3 dikali 21 dikali 18. Nah, di sini hasilnya setelah kita kalikan adalah 24.948. Contoh soal selanjutnya. Di sini diketahui ada sebuah tabung yang jari-jarinya 20 cm dan tingginya 10 cm. Lalu yang ditanyakan adalah volumenya. Nah, rumus volume kalian harus sudah ingat ya. Volume itu adalah pi kali r kuadrat kali t. Kita masukkan pi-nya di sini 3,14, lalu dikali r-nya 20, kita kalikan lagi 20. Kemudian kita kalikan 10, maka
hasilnya kita peroleh yaitu 12.560. Satuannya cm pangkat 3. Nah, sekarang untuk soal nomor 4 di sini agak sedikit berbeda ya dengan contoh-contoh yang sebelumnya, yaitu yang diketahui adalah volume tabungnya yaitu 3.465 cm3 dan jari-jarinya 10,5 cm. Yang ditanyakan adalah tingginya. Kita masukkan di sini rumusnya yaitu V sama dengan pi R kuadrat kali T. Karena sudah diketahui volumenya yaitu 3.465, maka kita tulis di sini sesuai yang sudah diinformasikan, pi-nya 22/7 dan R-nya di sini 10,5. Kalau desimal biasanya kita agak ribet ya menghitungnya, jadi Bu Naning rubah menjadi 21/2. 21/2 untuk jari-jarinya. Kemudian tinggi tabungnya yang ditanyakan. Nah, berarti di sini kita sederhanakan dulu yang bisa disederhanakan. Yang bisa dibagi di sini adalah 21 dengan 7, lalu 22 dengan 2 ya. Nah, nanti kalau sudah kita kan akan mencari T-nya. Berarti di sini T-nya sama dengan 3.465. Sekarang yang di ruas kiri akan kita pindahkan ya ke ruas kanan. Jadi supaya mudah mengingatnya, kalau yang tadinya perkalian di ruas kiri menjadi pembagian dan sebaliknya pembagian menjadi perkalian gitu ya. Berarti di sini untuk mencari nilai T sama dengan 3.465 dikali 2 dibagi dengan 11 kali 3 kali 21. Di sini kita kalikan ya untuk yang penyebutnya. Setelah dikalikan ternyata hasilnya adalah 693. Lalu 3.465 kita kalikan 2 hasilnya 6.930. Setelah kita bagi maka hasilnya 6.930 dibagi 693 sama dengan 10. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Contoh soal kelima. Di sini diketahui volume tabung 628 dan tingginya 8 cm. Yang ditanyakan adalah jari-jarinya. Rumus volume tabung adalah pi R kuadrat kali T ya. Di sini volumenya pi R kuadrat kali T dan ternyata volumenya sudah diketahui yaitu 628. Maka kita substitusikan ya. Pi-nya 3,14. Kemudian R-nya yang akan kita cari di sini kali R kuadratnya kita belum tahu. Lalu T-nya sudah diketahui yaitu 8 cm. Hasilnya adalah 628. Nah, berarti untuk mencari R kuadrat adalah 628 dibagi dengan 3,14 dikali 8. Yaitu menjadi 628 dibagi dengan hasil perkalian 3,14 kali 8 yaitu 25,12. Nah, ini hasilnya adalah hasil bagi antara 628 dan 25,12 sama dengan 25. Karena ini belum jawaban akhirnya yaitu masih R kuadratnya ya, maka kita cari dulu akar kuadratnya. Karena R kuadratnya sama dengan 25, maka R-nya adalah akar kuadrat dari 25, yaitu 5. Oke, itu untuk nomor 5. Selanjutnya, untuk nomor 6, diketahui sebuah tabung yang panjang jari-jarinya 21 cm dan tingginya 20 cm. Yang ditanyakan di sini adalah luas permukaan tabung tersebut. Yang harus kalian ingat,
Jika tidak diinformasikan tabungnya tanpa tutup atau tabung berongga, maka tabung tersebut adalah lengkap ya. Artinya ada alasnya dan juga ada atasnya. Nah, karena merupakan tabung yang lengkap atau tabung padat atau tabung pejal, maka untuk mencari luas permukaannya adalah 2πr kuadrat ditambah 2πrt, atau bisa juga ditulis menjadi 2πr dikali r tambah t. Kita masukkan unsur-unsur yang sudah diketahui. Nah, di sini kalian bisa mengalihkan dulu ya 2πr kuadrat atau 2πrt baru ditambah, atau dengan rumus seperti yang Bunda Ning tulis. Oke, kita masukkan 2 kali 22/7 dikali 21, buka kurung 21 ditambah 20. Nah, kalau dengan cara seperti ini akan lebih mudah ya. Kita bagi dulu nih 21 dengan 7 jadi 3. Lalu sekarang kita kalikan 2 dikali 22 dikali 3, kemudian dikali hasilnya ya. Hasil jumlah dari R dan T-nya. Ya, ini mengalikannya lebih simpel daripada kita harus menghitung 2πr kuadrat dulu, lalu 2πrt baru dijumlah. Oke, kalau yang ini kita langsung saja mengalihkan. Nah, sekarang kita kalikan. Nah, kita kalikan di sini 2 dikali 22 dikali 3 hasilnya yaitu 132. Kemudian 21 ditambah 20 ini hasilnya adalah 41. Kita kalikan, maka kita peroleh hasil kalinya adalah 5412. Oke, jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa mengulang video ini ya dari awal supaya lebih paham. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, masih bersama Bunda Ning di Matematika kelas Bunda Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.